Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini bisa belajar bersama meski melalui online. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan masuk tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup, dengan subtema tumbuhan sahabatku. Pada tema 1, subtema 1 ini, kita akan membahas tentang teks laporan hasil pengamatan. Ini merupakan materi muatan bahasa Indonesia kelas 6, tema 1. Pasti kalian sudah pernah melakukan pengamatan terhadap sesuatu, misalnya pepohonan, hewan, dan sebagainya. Nah, dari hasil pengamatan itu kalian bisa membuat teks laporan. Apa sih teks laporan hasil pengamatan itu? Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Misalnya, pengamatan tentang perkembangan hewan, tumbuhan, atau keadaan di lingkungan sekitar. Dalam teks laporan hasil pengamatan, secara umum berisi tentang beberapa hal, yaitu yang pertama berisi informasi umum. Informasi umum adalah informasi yang disajikan secara menyeluruh. Kemudian yang kedua berisi kumpulan fakta-fakta. Dan yang ketiga berisi simpulan. Dalam sebuah teks pengamatan hasil laporan, terdapat juga ide pokok. Ide pokok paragraf adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Pada umumnya, dalam satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok pada umumnya. Supaya kalian lebih memahami tentang ide pokok paragraf, perhatikan contoh berikut ini. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Dari paragraf ini kalian dapat mengambil ide pokoknya. Ayo coba, ide pokoknya yang mana? Ya, betul sekali. Ide pokok paragraf tersebut adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok. Ya, untuk lebih memahami tentang ide pokok ini, kalian bacalah dulu teks laporan yang ada dalam layar. Pada suatu hari, Dedi mendapat tugas membuat laporan hasil pengamatan tentang bagian-bagian tanaman singkong yang dapat dikonsumsi. Dedi harus melakukan pengamatan terhadap tanaman singkong terlebih dahulu. Setelah itu, barulah Dedi dapat menulis laporan hasil pengamatan tentang bagian-bagian tanaman singkong. Dedi pun meminta ayah untuk menemaninya ke kebun singkong di belakang rumah. Dedi dan ayahnya mencabut satu tanaman singkong. Dedi pun mengamati setiap bagian tanaman singkong. Kata ayah Dedi, bagian tanaman singkong yang dapat dikonsumsi adalah umbi, akar, dan daunnya. Sedangkan batangnya tidak dapat dimakan. Akan tetapi, batang singkong dapat ditanam kembali dan akan menjadi tanaman singkong yang baru. Setelah selesai mengamati bagian tanaman singkong, Dedi dan ayahnya membersihkan singkong.
Singkong tersebut direbus oleh Ibu Dedi. Dedi suka makan singkong rebus. Ternyata tanaman singkong yang dimakan adalah bagian umbi akarnya. Dedi pun menuliskannya dalam laporan hasil pengamatan yang ia buat. Nah, anak-anak, untuk latihan kalian di rumah, kerjakan soal-soal berikut di buku tugas yang sudah kalian persiapkan. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya kepada orang tua atau keluarga, atau bisa juga bertanya melalui WA ke Bu Guru. Semoga kalian dapat mengerjakan tugas ini dengan baik. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.